Perkenalkan, nama saya Nurin Tias Andadari dengan NIM 672019-069 dari kelas Teknik Optimalisasi D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 yaitu Mathematical Programming. Hampir sama seperti yang kemarin, mengenai sebuah perusahaan mesin pengolah pangan mesin TOP memproduksi dua jenis produk, yaitu drum dryer dan spray dryer. Masing-masing produk tersebut membutuhkan dua tahap produksi kelistrikan dan perakitan. Waktu kelistrikan adalah 2 jam untuk drum dryer dan 3 jam untuk spray dryer. Sedangkan waktu untuk perakitan adalah 6 jam untuk drum dryer dan 5 jam untuk spray dryer. Perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu untuk kelistrikan 12 jam dan waktu untuk perakitan 30 jam kerja per minggu. Drum dryer memberikan keuntungan 70 juta per unitnya, sedangkan spray dryer 60 juta per unitnya. Tentukan banyaknya drum dryer dan spray dryer yang sebaiknya diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, di sini kita menggunakan metode round-off method, yaitu metode pembulatan. Kita langsung ke codingnya aja. Yang pertama, sama seperti kemarin, kita import PULP-nya, di mana digunakan untuk menyelesaikan program linearnya. Kemudian kita import math juga. Setelah itu kita import matplotlib snp digunakan untuk membuat grafiknya. Nah, seperti yang kemarin, ini LP maximals ini digunakan untuk menghitung keuntungan maksimumnya. Setelah itu, tadi kan drum dryer-nya kita deklarasikan sebagai X1 dan spray dryer-nya kita deklarasikan sebagai X2, di mana drum dryer ini 3/4 unit dan spray dryer ini 1,5 unit. Nanti kita akan bulatkan. Nah, setelah itu X1 sama dengan proof LP variable, kita kasih nama drum dryer, lalu logonya 0. Lowbound itu batasan dari X1 dan X2, kita beri batasan 0. Setelah itu tipe datanya float. Lalu kita masukkan constraint-nya, yaitu 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 12 dan 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30. Seperti yang ada di ininya. Nah, setelah itu, fungsi objektifnya juga kita masukkan 70 juta X1 plus 60 juta X2, lalu kita kasih profit. Setelah itu, model solve print status ini digunakan untuk mengetahui statusnya optimal atau tidak. Setelah itu, kita ketikkan lagi X1 sama dengan round dalam kurung X1 dot for value. Nah, round ini merupakan fungsi untuk pembulatan. Nah, nanti X1-nya tadi kan drum dryer 3/4. Nah, nanti kita bulatkan ke atas menjadi 4. Nah, sekarang X2 sama dengan mat floor, di mana mat floor ini digunakan untuk pembulatan ke bawah. Jadi spray dryer-nya tadi kan 1,5. Nah, nanti kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Setelah itu hasil sama dengan 70 juta X1 plus 60 juta X2. Lalu untuk menampilkan hasilnya ini tadi menggunakan print dalam kurung petik produksi drum dryer sama dengan X1 petik unit. Begitu juga untuk print spray dryer dan juga untuk hasil keuntungan produksi yang didapatkan perusahaan. Setelah itu, dari model soft ini kita dapatkan status optimal dan hasil dari perhitungan produksi drum dryer yaitu sebanyak 4 unit dan produksi spray dryer-nya 1 unit, serta hasil keuntungan produksi yang didapatkan perusahaan sebesar 340 juta. Nah, ini dari hasil perhitungan 70 juta X1 plus 60 juta X2-nya. Setelah itu, untuk yang X sama dengan
np.landspage ini digunakan untuk membuat grafiknya. Nah, di mana Y1 kita tuliskan seperti ini, dan Y2 seperti ini. Nah, untuk plt.scatter ini digunakan untuk membuat titiknya ini, di mana Y1 dan Y2 ini hasil dari penyederhanaan dari atas. Nah, untuk plt.scatter ini, di mana 4 menunjukkan X dan 1 ini digunakan untuk Y. Lalu kita kasih warnanya merah, lalu untuk titiknya kita menggunakan marker. Sama dengan petik titik ini untuk membuatkan bulatan yang merah. Lalu plt.plot dalam kurung X, Y1, B, di mana B ini digunakan untuk pemberian warna ini grafiknya. Lalu label sama dengan petik 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 12 ini digunakan untuk ini yang di atas keterangannya. Lalu plt.legend dalam kurung log sama dengan upright ini untuk menentukan lokasi labelnya tadi berada di kanan atas. Dan grafiknya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin 2 dari tugas 2, yaitu branch algorithm atau algoritma percabangan. Kenapa kita melakukan percabangan? Karena di sini tertera bahwa X1 ini masih koma atau belum bulat, jadi bilangannya belum bulat, kita melakukan percabangan. Nah, yang pertama ada cabang A dan cabang B. Di cabang A, X1-nya lebih dari sama dengan 4, dan X2-nya 1,2, sehingga mendapatkan profit 35,2. Di cabang B, X1-nya kurang dari sama dengan 3, dan X2-nya 2, sehingga profitnya 33. Maka kita langsung ke codingnya aja. Di sini codingnya juga hampir sama-sama yang sebelumnya. Maka langsung kita run saja. Setelah itu kita coba run yang cabang A. Nah, di sini kita mendapatkan status optimal pada cabang A. Dan X1-nya 4, X2-nya 1,2, dan profit maksimalnya 35,2. Kita cocokkan sama yang di PPT. Nah, ini sudah sama ya. Lalu kita lanjut ke cabang yang kedua, yaitu cabang 2. Kita mulai run dari awal lagi. Kita lanjut ke cabang B. Nah, di sini kita juga mendapat status yang optimal, di mana X1-nya 3,0 dan X2-nya 2, serta profit maksimalnya 33. Kita cek lagi di PPT. Nah, sudah sama. Dan yang cabang B ini sudah fleksibel, sedangkan yang cabang A ini belum fleksibel. Maka kita lakukan percabangan lagi. Nah, ini karena X2-nya 1,2, maka belum bulat, kita cabangkan menjadi 2 lagi, yaitu cabang C dan cabang D. Di sini yang fungsi objektif dan constraint-nya kita masukkan ke coding sini. Jadi dari cabang A sampai cabang F ini kita masukkan constraint dari ini. Kita langsung saja ke cabang C, kita run dari awal lagi. Kita run yang cabang C. Nah, di cabang ini statusnya invisible atau tidak fleksibel. Dan X1-nya 3,75, X2-nya 1,5, serta profit maksimalnya 35,25.
Nah, kenapa sih kok bisa statusnya itu infleksibel atau tidak fleksibel? Itu karena syarat X1 ini lebih dari sama dengan 4 dan X2 ini lebih dari sama dengan 2 itu berada di ruang area, tidak di dalam, terletak di luar bukan di dalam. Jadi tidak fleksibel dan percabangan dihentikan. Nah, maka itu kita beralih ke cabang D. Lalu kita run awal lagi. Kita run yang cabang D. Nah, ini statusnya kita mendapat optimal. Nah, untuk X1-nya kita mendapat 4,1667 dan X2-nya 1, profit maksimalnya 35,16. Nah, kita cocokkan. Sudah sama seperti yang di PPT. Nah, karena masih ada yang belum benar lagi, maka kita cari lagi. Kita lakukan cabang E dan cabang F. Kita langsung saja. Ini untuk cabang E dan cabang F. Kita run untuk cabang E terlebih dahulu. Dari awal. Lalu kita ke cabang E. Nah, untuk di cabang E ini statusnya optimal. Nah, X1 yang didapat yaitu 4, X2-nya 1, dan profit maksimalnya 34. Kita cek. Nah, karena sudah tidak koma, maka dia sudah fleksibel. Sudah sama ya, sama seperti yang di PPT 34. Setelah itu kita lanjut yang di cabang D. Kita run lagi dari awal. Import model. Lalu kita ke cabang F yang terakhir. Ke model solve. Nah, status yang didapat yaitu untuk cabang F optimal. Dan X1 yang didapat yaitu 5, X2-nya 0, dan profit maksimalnya 35. Kita cek kembali di PPT. Nah, untuk di cabang 5-nya juga sudah sesuai, X1-nya 5, X2-nya 0, dan profit maksimalnya 35. Nah, sudah sama ya teman-teman, sudah fleksibel juga. Karena sudah tidak ada yang koma, maka percabangan sudah selesai. Nah, pada kasus di atas, keuntungan dari percabangan adalah 35,25, sedangkan untuk keuntungan dari integer programming hanya 35. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.